Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Harkina dengan NIM 5012005887. Di sini saya dari kelas 4D, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait penugasan data panel yang diberikan oleh dosen Bapak Fadlul Mubarak, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata perkuliahan Ekonometrika. Baik, sebelum itu kita akan membuka data panelnya terlebih dahulu. Open script. Dan datanya saya simpan di penyimpanan D. Kita pilih saja data panelnya. Nah, di sini muncul data panel beserta dengan sintak-sintaknya. Baik, langsung saja kita memasuki sintak yang pertama yaitu library PLM. Nah, sebelum itu kita harus menginstal package terlebih dahulu, yang mana package-nya itu jenisnya PLM. Kebetulan saya telah menginstalnya, jadi tinggal kita lanjut saja. Package PLM ini merupakan salah satu package yang membuat estimasi model panel linear itu menjadi mudah. Nah, PLM ini juga menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai model dan membuat inferensi yang kuat. Baik, tinggal kita running. Ctrl R. Nah, di sini ada 4 data yang kita gunakan. Yang pertama itu ada data MP1UK package dengan kode package-nya PLM. Terus di sini kita juga menggunakan data produk dengan package PLM. Selanjutnya di sini kita menggunakan data Greenfield dengan package PLM. Dan yang terakhir itu yang kita gunakan yaitu data WGES package PLM. Nah, tinggal kita running aja keempat dari data ini. Ctrl R. Baik, Ctrl R. Nah, di sini selanjutnya kita akan melihat dari struktur data-datanya. Nah, di sini saya akan melihat struktur data dari Greenfield package PLM. Tinggal kita running. Nah, di sini kita akan melihat bagian data teratas dari data Greenfield. Setelah muncul data-datanya, di sini kita bisa melihat di tahun 1935 itu value-nya 3078.5 dengan kapital 2.8. Selanjutnya di tahun 1936 itu value-nya sebesar 4661.7 dengan kapital 52.6. Selanjutnya di tahun 1937 nilai value-nya itu 5387.1 dengan kapital 146.9. Di tahun 1938 value-nya 2792.2 dengan nilai kapital 209.2. Terus di tahun 1939 value-nya 4313.2 dengan kapital 203.4. Dan yang terakhir itu di tahun 1940 nilai value-nya itu
643.9 dengan nilai kapital 207.2. Nah, selanjutnya kita beralih di data terbawah dari Grandval. Tinggal kita running datanya. Nah, di sini telah terlihat data-datanya. Di tahun 1949 hingga 1954. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara nilai value dengan kapital dari masing-masing tahun itu berbeda. Yang pertama, di tahun 1949, nilai value-nya itu 71.24 dengan kapital 7.39. Di tahun 1950 itu value-nya 69.05 dengan kapital 8.74. Di tahun 1951 itu nilai value-nya 83.04 dengan nilai kapital 9.07. Di tahun 1952 itu nilai value-nya 74.42 dengan nilai kapital 9.93. Dan di tahun 1953 itu value-nya 63.51 dengan kapital 11.69. Dan di tahun terakhir itu pada tahun 1954 dengan nilai value 58.12 dan kapitalnya 14.33. Nah, baik, selanjutnya jika kita ingin melihat bagian dari data teratas dari data Grandval ini dan data terbawah dari data Grandval ini, kita bisa menggunakan rumus fungsi ini. Dengan data ini kita akan menganalisis dengan indeks bagian firma dan tahunnya saja. Baik, tinggal kita running. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di tahun 1977 itu nilai Weges kapital output-nya berbeda-beda. Di tahun 1977 itu dengan nilai kapital 0.5894 dengan output-nya 95.7072. Di tahun 1978 itu dengan nilai kapital 0.6318 dengan nilai output 97.3569. Selanjutnya di tahun 1979 itu nilai kapitalnya 0.6771 dengan nilai output 99.6083. Di tahun 1980 itu nilai kapitalnya 0.6171 dengan nilai output 100.5501. Di tahun 1981 dengan nilai kapital 0.5076 dan nilai outputnya di sini terlihat 99.5581. Dan yang terakhir itu di tahun 1982 nilai kapitalnya 0.4229 dengan nilai output 98.6151. Nah, setelah itu kita tinggal running. Nah, di sini juga terlihat perbedaannya. Tinggal kita running. Nah, di sini data yang akan kita analisis itu kan sebelumnya tadi kita menggunakan indeks firma gitu. Nah, kita ingin melihat bagian dari summary
summary dari data yang kita analisis ini. Nah, di sini terlihat hanya terdapat bagian dari firmanya dan bagian dari tahunnya saja. Di sini firmanya 1, terus tahunnya tahun 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, dan yang terakhir itu berada di tahun 1982. Baik, selanjutnya kita akan melihat data metriknya. Baik, selanjutnya itu kita akan menganalisis mengenai representasi matriknya. Nah, di sini terlihat bahwasanya dari analisis mengenai representasi matriknya itu data minimalnya itu 0.104 dengan median 2.287 dengan nilai minnya 7.892. Terus nilai maksimalnya itu 108.562. Baik. Baik, setelah itu di sini selanjutnya kita akan menggunakan fungsi div, like, within, between. Nah, di sini ada 4 fungsi yang akan kita gunakan. Fungsi ini digunakan untuk fungsi div, like itu div dan like ini digunakan untuk menghitung data kita jika terjadi perubahan individu dalam data. Nah, di sini juga akan menggunakan, selain kita menggunakan fungsi like dan div, kita juga menggunakan fungsi within dan between. Nah, within dan between ini digunakan untuk menduplikasikan vektor yang panjang dengan jumlah pengamatan. Itu yang between. Sedangkan kalau fungsi within ini untuk mengembalikan nilai unik. Nah, ini tinggal kita running saja. Baik. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya di fungsi like-nya itu kita lihat di tahun 1977 hingga data di tahun 1982. Selanjutnya kita running aja di fungsi div-nya. Di fungsi div-nya di sini tertera di tahun 1978 di sini dengan nilai nominal 0,5990000. Nah, di tahun 1979 di sini nilainya 0,5850000. Kemudian di tahun 1980 itu nilainya 0,29999997. Di tahun 1981 itu nilainya 0,6220003. Di tahun 1982 itu nilainya 0,9270000. Di tahun 1983 itu nilainya 0,2299998. Baik, selanjutnya kita melihat data dari fungsi like lagi. Tinggal
Ctrl R aja. Di sini terlihat di tahun 1979 dengan nilai 5.041. Di tahun 1980 di sini datanya terlihat dengan nilai 5.600. Di tahun 1981 nilainya 5.015. Di tahun 1982 nilainya 4.715. Di tahun 1983 itu dengan nilai 4.093. Di tahun 1977 itu nilainya tidak ada. Terus di tahun 1978 juga tidak ada, dan terakhir itu di tahun 1979 dengan nilai 71.319. Baik, selanjutnya kita beralih untuk melihat fungsi dengan kode fungsinya within. Oke, kita tinggal running. Nah, di sini terlihat di tahun 1977 itu dengan nilai 0.674425. Di tahun 1978 itu dengan nilai 1.2334285. Di tahun 1979 itu dengan nilai 0.6484285. Di tahun 1980 itu dengan nilai 0.3484288. Di tahun 1981 dengan nilai min 0.2735715, dan di tahun 1982 dengan nilai min 120057115. Baik, selanjutnya kita beralih ke sintak untuk melihat fungsi between. Tinggal kita running. Oke, di sini udah ada, kita running. Nah, baik, di sini terlihat datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Nah, adapun rumus yang digunakan di sini berbagai macam modelnya. Beberapa model yang dapat diestimasikan dengan mengisi argumen model within maupun random. Nah, kemudian sini kita tinggal running aja. Baik, di sini terlihat bahwasanya ada rumus W plus kapital, W plus W1 plus kapital. Selanjutnya kita running. Baik, selanjutnya kita kemudian masuk kepada ringkasan estimasi modelnya. Kita running. Baik. Nah, di sini kita summary. Nah, di summary ini kita melihat mengenai ringkasan estimasi model sehingga dapat dianalisis mengenai varians maupun komponen kesalahan dari beberapa uji statistik. Baik, kita lihat di sini untuk summary-nya itu residualnya itu data min-nya min 177.6063 dengan median 4.6851
Kemudian dengan nilai matsnya itu 252.8743. Kemudian kita beralih kepada coefficientnya. Coefficientnya di sini ada intercept, terus nilai value-nya, terus ada nilai kapitalnya. Nilai intercept-nya itu dengan estimasinya dengan nilai min 57.834415 dengan nilai value min 2.0013. Kemudian di nilai value-nya, di sini estimasinya nilainya 0.109781 dengan nilai value 10.4627. Kemudian kita beralih kepada koefisien kapitalnya, itu dengan nilai estimasinya 0.308113 dengan nilai value 17.9339. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari summary ini datanya yang mana yang data signifikan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sintak berikutnya. Kita running. Oke, kita running. Nah, di sini kita akan menganalisis mengenai model efek dengan fungsi VSEF. Nah, di sini kita telah melihat bahwasanya di setiap tahun itu memiliki nilai-nilai model efek dengan nilai yang berbeda-beda. Yang mana di tahun 1935 di sini nilainya min 86.90, kemudian di tahun 1936 itu nilainya min 106.10, di tahun 1937 itu dengan nilai min 127.59, kemudian di tahun 1938 itu dengan nilai min 126.13, di tahun 1939 dengan nilai min 156.37, di tahun 1940 dengan nilai min 131.14, di tahun 1941 nilainya min 105.70, di tahun 1942 dengan nilai min 108.04, kemudian di tahun 1943 itu dengan nilai min 129.88, kemudian di tahun 1944 dengan nilai min 130.00, kemudian di tahun 1945 dengan nilai min 142.48, di tahun 1946 dengan nilai min 118.07, di tahun 1947 itu dengan nilai min 126.29, di tahun 1948 dengan nilai min 130.62. Kemudian di tahun 1949 dengan nilai min 160.40. Kemudian di tahun 1950 itu dengan nilai min 162.80. Di tahun 1951 dengan jumlah nilainya min 149.38, di tahun 1952 dengan jumlah nilai min 151.53,
Kemudian di tahun 1953 itu dengan jumlah nilainya min 154,62, dan yang terakhir itu di tahun 1954 dengan jumlah nilai min 150,43. Nah, baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.